Oleh karena itu teman-teman, pelan-pelan tapi pasti bongkar-bongkar. Konten bongkar kali ini bersama Uni Gembala dan Adi Gembala Gregorius. Bagi teman-teman Kristen merasa yang saya sampaikan salah, naik ke atas kemudian bantah saya by data. Baik, pertama-tama kita buka dalil dalam kitab suci mereka. Teman-teman, buka di tangan kalian Kejadian pasal 21. Arahkan pandangan mata kalian ke kitab tersebut. Ini dia asal muasalnya. Teman-teman buka di dalam kitab Kejadian pasal 21 dan baca tentang perikop ketika Hagar diusir. Tema perikopnya adalah Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ini judulnya. Di mana di dalam kitab yang dianggap suci oleh mereka ini, di situ diceritakan tentang bagaimana kemudian Abraham dan Sarah konon katanya mengusir Hagar. Mari kita baca teman-teman. Di ayat ke-8, kenapa harus dimulai dari ayat ke-8? Karena perikopnya dimulai dari ayat itu. Saya bacakan teman-teman, ini menarik untuk kalian simak. Ini belum apa-apa, ini masih bermula ya. Ini belum apa-apa. Oke, buat teman-teman yang di YouTube saya sapa dulu. Yang di YouTube saya sapa dulu ya. Sebelum kita lanjut, biar lebih biar lebih penasaran kalian semua ya. Apa yang mau saya bongkar? Ahai. Teman-teman, perhatikan dalam kitab Kejadian di ayat ke-8-nya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Dan kalian tahu orang Kristen memahami ini apa? Mereka menuduh Nabi Ismail mengganggu Ishak. Siapa yang bilang? Ibu Rita Wahyu. Coba nanti saya bukakan datanya ya. Kita lihat mereka teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat Sarapan Pagi Biblikal ini adalah situs yang dibuat oleh orang Kristen bernama Ibu Rita Wahyu. Dia pengajar kitab sucinya orang Kristen bahasa Ibrani. Di situs ini kalau kalian lihat, Ibu Rita Wahyu sendiri membela kemuliaan Nabi Ismail. Tapi yang ingin saya beritahukan adalah bagaimana sudut pandang Ibu Rita Wahyu sendiri yang sangat berusaha membela kemuliaan Nabi Ismail. Justru dia membenarkan bahwa ternyata Nabi Ismail dituduh mengganggu Nabi Ishak. Ini kajian mendalam teman-teman. Perhatikan dalam ayat ini, dalam pandangan Berita Wahyu. Setelah Ismail berusia 16 tahun, suatu perayaan besar diadakan untuk Ishak. Pada Ishak bayi itu disapih. Ini dalam kitab Kejadian pasal 21 nomor 8. Di sini Ismail menertawakannya sedang bermain. Di sini teman-teman, secara terjemahan Bible-nya LAI di situ tidak ditulis menertawakan, tapi dikatakan Ismail sedang bermain dengan Ishak. Tapi apa interpretasi dari mereka? Mereka menuduh Nabi Ismail mengganggu Nabi Ishak. Kenapa harus mereka buat seperti itu? Untuk membenarkan Sarah yang mengusir Hagar. Padahal Sarah mengusir Hagar, kalian tahu kenapa? Karena Sarah tidak mau berbagi warisan dengan Ismail. Dalam kitab Ulangan pasal 21, bilangan apa 21, tentang hak kesulungan anak. Tentang warisan tidak boleh diberikan kepada yang lain kecuali anak sulung. Ini pertentangan, ini yang saya katakan seolah-olah Tuhannya pelin-pelan memberikan hukum tapi tidak menjalankan hukum sendiri kalau ini berkaitan dengan orang pilihannya. Perhatikan baik-baik. Setelah Ismail berusia 16 tahun, suatu perayaan besar diadakan. Di sini mereka menuduh bahwa Nabi Ismail mengganggu Ishak. Kenapa mereka harus begini? Wajar, supaya membenarkan Ismail dan Hagar itu diusir. Kenapa? Memang ada keanehan. Kenapa Hagar diusir? Ternyata Tuhannya membenarkan Sarah yang tidak mau berbagi warisan dengan Hagar. Seolah-olah membela wanita serakah. Jadi mereka buatlah interpretasi bahwa Nabi Ismail mengganggu. Padahal ini anak kecil sedang bermain berdua dengan adik kakaknya.
Inilah mereka membenarkan apa yang tertulis dalam kitab sucinya, membuat Nabi Ismail mereka nista, mereka hina, mereka tuduh keledai liar yang ada konotasi yang negatif. Ibu Rita Wahyu membela di sini Nabi Ismail. Nabi Ismail tidak seperti itu. Keledai liar itu artinya orang yang bebas dan merdeka, sementara mereka adalah domba-domba tersesat. Inilah mereka, tertutup pintu hatinya, kebencian kepada suatu kaum mereka sandarkan dari kitab sucinya. Bayangkan, hal ini dimaknai oleh para ahli kitab sebagai hal yang negatif. Bayangkan, para pentafsir kitab mereka memaknai ketika Ismail bermain dengan siapa, Ishak, dimaknai bahwa itu adalah negatif supaya membenarkan pengusiran terhadap Hagar. Inilah mereka, saudaraku. Itulah kenapa Nabi kita Ismail alaihissalam direndahkan di agama mereka, karena interpretasi ahli-ahli mereka. Dan mereka membenarkan Tuhan mereka itu rasis. Baik, kedustaan mereka akan saya bongkar kali ini, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Ini belum poin saya. Ini poin saya. Mereka tidak bisa bantah ini karena ini letterlek kitab suci mereka. Ya, artinya saya menunjukkan kepada wahai saudaraku muslim, bahkan sekelas Ibu Rita Wahyu pun memaknai ketika lihat di dalam kitab Kejadian pasal 21 nomor 8 sampai 9. Bertambah besarlah anak itu dan dia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari anak itu disapi. Pada waktu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang bermain, teman-teman. Di sini sedang bermain. Dan tahukah kalian arti metzakek dalam bahasa Ibraninya diinterpretasikan sebagai mengganggu, karena dianggap menertawakan. Padahal kalaupun Nabi Ismail menertawakan Ishak, itu belum tentu mengganggu. Kenapa? Dia tertawa dengan adiknya. Ishak tertawa, Nabi Ismail tertawa. Tapi apa interpretasi dari mereka? Perhatikan baik-baik. Kita ambil yang... Kenapa Ibu Rita Wahyu yang saya ambil? Ini yang paling baik Kristennya, teman-teman. Ini Kristen yang paling baik. Kenapa saya katakan dia paling baik? Karena dialah yang membela kemuliaan Nabi Ismail dalam artikel ini. Tapi sungguh pun Ibu Rita Wahyu mencoba membela kemuliaan Nabi Ismail, dia tetap percaya doktrin agamanya yang menginterpretasikan bahwa Ismail mengganggu Ishak. Kenapa harus begitu? Secara psikologis dan natural, tidak mungkin Tuhan mengusir tanpa alasan. Maka dengan cara inilah mereka membenarkan doktrin agama mereka bahwa Tuhan membenarkan Sarah ketika mengusir Hagar. Ini mengerikan, teman-teman. Ketika satu diksi dalam agama dibenarkan dengan cara mengibuli, ini yang disebut dengan mengerikan, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Dan interpretasi dari kata metzakek, menertawai, dimaknai sebagai mengganggu. Artinya mereka akhirnya membenarkan wajar Ismail diusir dengan Hagar karena dianggap mengganggu Nabi Ishak alaihissalam. Padahal diterjemahkan dalam kitab mereka itu bahwa pada saat itu Ismail dan Ishak bermain. Mengerikan otak cara berpikir mereka. Lanjut. Dan ditambah dengan Galatia pasal 4:28. Ini baru adalah doktrin mereka. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Disinilah Paulus mengajarkan bahwa kalian karesteng. Kalian itu adalah sama seperti Ishak. Klaim-klaim ini juga dilakukan oleh orang Farisi kepada Yesus. Kami keturunan Abraham. Padahal kelakuannya tidak mengikuti Abraham. Sama seperti umat Kristen mengaku NPD. Bahwa mereka adalah keturunan Yahudi rohani. Tidak tahu malu, teman-teman. Mengaku anak Tuhan. Supaya apa? Inilah bentuk superioritas mereka dan merendahkan orang yang tidak sama dengan mereka. Hitler contohnya. Para orang Katolik yang melakukan inkuisisi lah contohnya 500 tahun. Ini fakta sejarah yang tak bisa dibungkam. Perhatikan teman-teman, kesalahan ini terjadi di mana? Perhatikan baik-baik, ini poin saya. Bagi kalian skolar-skolar Kristen, bantah saya. Tunjukkan kalau kalian kredibel. Ya, ini. Saya buka Kejadian pasal 21. Perikopnya tentang pengusiran Hagar. Saya bacakan teman-teman. Saya bacakan pelan-pelan. Bertambah besarlah anak itu. Saya scroll di YouTube. Teman-teman di YouTube bisa lihat ya. Perhatikan baik-baik. Bertambah besarlah anak itu dan dia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak.
Mereka interpretasikan sedang main ini mengganggu, teman-teman. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Di sini digambarkan istrinya Nabi Abraham, Sarah itu sebagai perempuan yang serakah, tidak mau berbagi warisan, mengusir budaknya yang dia suruh ditiduri sama suaminya sendiri setelah dia punya anak. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Justru mereka gambarkan Tuhannya membela keserakahan Sarai. Astagfirullahalazim. Dan kalian baca di situ. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya. Tetapi Theos berfirman kepada Abraham. Perhatikan baik-baik. Tetapi Theos berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya. Bayangkan teman-teman, Tuhan berpihak kepada Sarai yang tidak mau berbagi warisan kepada Ismail. Sebab yang disebut keturunanmu, ingat ini poin saya nih. Saya besarkan teman-teman ya, ini saya gunakan teks asli. Ini poin saya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Mari kita lihat. Kata keturunan itu bahasa Ibraninya apa sih? Perhatikan baik-baik. Kata keturunan ternyata itu diterjemahkan dari kata zera. Sowing, offspring. Ya. Seed, benih, keturunan. Teman-teman perhatikan. Tuhannya di awal berkata, yang disebut dengan keturunanmu adalah dari Ishak. Perhatikan baik-baik dan baca ayat setelahnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan hamba itu, keturunan hambamu, tidak dikatakan keturunan Abraham, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Perhatikan ini teman-teman, perhatikan baik-baik. Kejadian 21 nomor 13. Perhatikan baik-baik. Kalian cross check di kata anakmu. Cross check bahasa aslinya, ya. Ternyata yang disebut dengan kata anakmu ini bahasa Ibraninya juga zerah, alias juga keturunan Abraham. Tapi di LAI diterjemahkan berbeda. Di LAI yang zera pertama dikatakan keturunan, zera kedua diterjemahkan anak. Maka di sini Tuhannya seolah-olah berfirman, yang dikatakan keturunanmu adalah Ishak, tapi Ismail juga keturunanmu. Apakah Tuhan pelin-pelan? Apakah Tuhan kalian pelin-pelan? Ketika Tuhan berfirman, yang disebut dengan zera bagimu adalah anak dari Ishak. Tiba-tiba ternyata Ismail juga adalah zera dari Abraham. Ini Tuhan ngomong nih. Kalau kita ganti ke dalam bahasa Ibrani, teman-teman perhatikan. Tetapi keturunan dari, dengar ya, dari ayat 14-12. Tetapi Theos berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut zeramu ialah yang berasal dari Ishak. Kata Tuhannya. Tapi yang di ayat selanjutnya, tetapi keturunan dari hamba itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun adalah zeramu. Artinya sebenarnya baik Ishak dan Ismail adalah keturunan Abraham, zeranya Abraham. Tapi kenapa orang Oten selama ini memframing Nabi Ismail? Karena mereka didapat terjemahannya anak, mereka bedakan keturunan dan anak, sementara katanya aslinya sama-sama keturunan. Inilah teman-teman ketika kitab suci diterjemahkan seenak udelnya. Perhatikan baik-baik itu. Bahaya teman-teman. Bisa menimbulkan sikap-sikap rasis. Kalaulah agama percaya bahwa Tuhan itu rasis, maka Tuhan dan agama tersebut tidak bisa dikatakan Tuhan dan agama yang benar. Ya. Nah, kita baca komentar dari Wane. Ismail anak Buddha, ngerti nggak? Ini dia saya bilang rasis. Mereka menganggap Tuhan mereka memuliakan anak majikan, merendahkan anak budak. Berarti di dalam pandangan Tuhan mereka, yang namanya anak budak itu hina. Yang namanya anak majikan itu mulia. Berarti Tuhan Wane ini dia gambarkan sebagai Tuhan yang rasis.
Pantas agama Kristen dulu membenarkan perbudakan. Yang kulit hitam diperbudak. Ngeri teman-teman. Cara berpikir mereka ini merujuk kepada orang-orang yang rasis. Lihat dijawabkan di bawah sama Oten sendiri. Abraham itu 2 punya anak, 1 anak budak, 1 anak majikan. Memang kenapa dengan anak budak di agama kalian? Memang kenapa dengan anak budak di agama kalian? Rendah harga dirinya gitu. Tuhan kalian tidak suka dengan anak budak. Seperti itu. Oke, Wani tidak mampu menjawab, langsung menyerang pribadi. Apa kata Wani teman-teman? Memang mereka rasis, gender pun mereka mereka serang. Orang Islam perempuan otak separuh. Nah ini kata saya, kenapa saudara-saudara kita Kristen di TikTok banyak NPD dan banyak rasis? Karena mereka baca kitabnya. Jangan salahkan mereka. Di kitabnya tertulis bahwa memang Tuhannya membela kemuliaan Israel doang. Walaupun itu tidak begitu. Tidak begitu. Faktanya Ismail dijadikan juga bangsa besar. Tapi mereka interpretasikan menggunakan kitabnya. Inilah kenapa saya katakan berbahaya doktrin begini. Doktrin beginilah yang menjadi asbab banyaknya orang merendahkan satu etnis. Karena mereka menganggap Tuhan yang memuliakan karena etnis dan karena status sosial. Bahkan dalam Imamat pasal 21, mereka percaya Tuhan yang merendahkan orang-orang yang bongkok dan kerdil, yang mampu merusakkan kekudusan Tuhan. Tuhan macam apa yang kalian gambarkan di kitab kalian ini, saudara? Apa betul Tuhan begini? Kasihan ya mereka ini ya. Santai, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri sekali, bro. Halo, Latendaitas yang Siang. Selamat siang. Coba sebentar bentar ya. Teman-teman, saya bacakan lagi ya komentar dari Brian Bangun ya. Teman-teman perhatikan. Anak pembantu mau jadi pewaris itu yang salah. Perhatikan baik-baik teman-teman. Perhatikan, mute dulu bentar Latendas ya. Seperti yang saya sampaikan, saya buktikan hari ini juga. Kalian melihat. Yang di YouTube mau melihat komentar seperti itu nih, saya kasih yang di YouTube ya. Ini dokumentasi lama ya. Bentar ya Greg. Ini lihatkan di YouTube dulu biar orang-orang di YouTube juga lihat betapa rasisnya mereka ya. Teman-teman yang di YouTube, saya akan perhatikan komentar-komentar mereka ya. Di situ ada komentar dari akun bernama, namanya adalah siapa tadi tuh? Ya, dia mengatakan bahwa anak pembantu tidak mungkin menjadi pewaris ya. Nah, inilah kenapa. Nah, Dion Satria, teman-teman baca komentar dari Dion Satria, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nggak? Oke, saya besarkan dulu ya. Anak-anakku yang di YouTube ya, anak-anakku yang mungkin menonton ini 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Inilah Bunda Gembala kalian membuktikan bahwa mereka memang rasis. Mereka merendahkan derajat pembantu, teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik ya. Bagi mereka ini nggak tahu diri. Mereka merasa bahwa mereka ini adalah orang-orang mulia. Mereka merasa superior. Nih, bacakan teman-teman ya. Dion CA, ini dia Dion Satria. Kalian baca, teman-teman, Dion Satria, nama akunnya. Saya close dulu Dion Satria, kalian baca. Akun Dion Satria mengatakan bahwa anak pembantu tidak mungkin jadi pewaris. Nah, inilah sudut pandang kawan-kawan Kristen kita. Mereka menganggap bahwa Tuhan mereka itu adalah anak dari anak majikan. Sementara Tuhannya dinistakan kemudian dengan dikatakan tarkutua. Inilah kelakuan mereka, doktrin mereka, dan keyakinan mereka, saudaraku. Jadi bagaimana mungkin kalian berharap Nabi kita dimuliakan? Mereka sudah terdoktrin bahwa yang namanya anak budak itu hina, teman-teman. Itu yang terjadi. Itu yang mereka yakini. Ya, jadi umat Islam, bersabarlah kalian. Itulah doktrinnya saudara kita Kristen. Mereka itu akan membela kejahatan orang-orang yang dari kalangan Bani Israel. Karena mereka menganggap Tuhan mereka berpihak kepada anak majikan, merendahkan anak-anak pembantu. Beda dengan Nabi Muhammad ya, mengangkat budak menjadi anak. Zaid bin Haritsah. Beda dengan Nabi Muhammad ya, mengatakan bahwa Bilal bin Rabah yang adalah budak itu bahkan masuk surga. Inilah bedanya kita dengan mereka, teman-teman. Mereka merendahkan anak pembantu dan anak budak, sementara kita memuliakan anak budak kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Bersyukurlah kalian jadi Islam. Nabi kita mengajarkan kita.
kalau begitu penglihatan mereka itu bahwa orang yang banyak uang itu kurang dosanya gitu ya. Artinya secara sosial status sosial itu mereka menganggap majikan itu akan dimuliakan Tuhan dan anak budak tidak mungkin dimuliakan Tuhan. Seperti itu pemikiran mereka yang kita lihat di komen-komen. Itu bisa dibawa di kehidupan sehari-hari loh, itu parah. Itu loh terbukti itu ya. loh, kan terbukti inkuisisi 500 tahun perbudakan selama ini di Afrika. Karena bahkan salah satu pembawa agama Kristen ini bernama Rohden dan Fabri kan punya doktrin rasisme. Kan yang membawa agama Kristen ke Indonesia ini kan penginjil-penginjil dari Jerman, dan orang-orang Jerman itu kan memang memiliki sikap-sikap rasis seperti yang dituliskan di buku ini, yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok, dan bahkan diajarkan di misionaris mereka bahwa paham rasis itu menurut kitab Kejadian dan ayat ini juga gitu loh. Karena bagi mereka itu Tuhan memilih itu ya suka-suka Tuhan gitu. Tuhan memilih bukan karena seseorang itu baik. Makanya ada doktrin soteriologi Kalvinis. Tuhan menyelamatkan bukan karena seseorang berbuat baik, tapi karena Tuhan mau. Makanya Paulus itu walaupun sejahat apapun dipilih sama Yesus. Walaupun itu hanya pengakuan Paulus, karena kan yang ngajarin itu semua Paulus. Paulus yang ngajarin semua. Jangan dek. Oke teman-teman, jangan lupa love orange ya, karena kita udah mendapatkan peringatan. Love Dari orange mana, Dek? Peringatan dari mana? Uni. Visibilitas ya? Enggak aman, masih aman. Ini peringatan sekedar peringatan aja dari TikTok. Jadi teman-teman dikencangkan tetap layar, kemudian love orange agar membantu menguatkan room. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi mendukung tim di situ. Oke, lanjutkan Uni. Ya. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Dan kalian tahu ternyata di dalam tekstual kitab mereka Ismail juga Zera, juga keturunan Abraham. Ternyata juga keturunan Abraham. Bahkan Tuhan pun berjanji untuk menjadikan Ismail itu keturunannya menjadi bangsa besar, teman-teman. Mari kita lihat sekarang ini. Mana yang jadi raja, teman-teman? Cuman raja Arab. Mana ada raja Yahudi? Perhatikan baik-baik. Yang ada raja sekarang itu ya di Arab. Mana ada raja Yahudi? Yahudi aja kocar-kacir kemana-mana. Berarti yang seharusnya memenuhi nubuatan itu siapa? Bangsa Arab. Yang pernah menjadi raja di dunia ini yang paling kaya. Bukan orang Yahudi. Ya orang Islam. Berkulit hitam. Siapa namanya? Mansa Musa. Sebelum anak-anak Theos datang menjajah Afrika, Mansa Musa adalah raja terkaya. Adalah seorang muslim. Sudah ada peradaban Islam di situ. Inilah mereka, si anak-anak Theos ini sepanjang sejarah merusak peradaban, lalu merendahkan orang Arab. Karena apa? Di kitab mereka dikatakan mereka adalah keturunan orang merdeka, Hagar dikatakan budak. Siapa yang bilang? Paulus. Perhatikan baik-baik. Paulus yang mengatakan bahwa mereka adalah simbol Sarai, kita simbol Hagar. Mereka seolah-olah ngaku Yahudi rohani. Mereka bukan keturunan Yahudi, teman-teman. Orang Kristen yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Yahudi, tapi mengaku Yahudi rohani. Jadi agama Tuhan dari agama mereka itu lihat kulit ya. Itu menurut penginjil mereka. Semakin hitam kulit seseorang, semakin rusak, semakin banyak dosanya. Kata penginjil mereka, Rohden, yang membawa agama Oten ke Indonesia ini. Berarti kalau ke oten-oten yang Kristen-Kristen yang hitam itu nanti di surga jadi pembantu. Kalau mereka konsisten dengan ajaran dari pendeta dan petinggi gereja mereka, harusnya begitu. Parah juga nih agama satu nih. Agama benalu. Bang Mesia, kita nanti kena ban. Bang Mesia, kita izinkan saja mereka menjelaskan agama mereka ya. Silakan. Ini ada orang non muslim di sini. Silakan Greg. Oke, silakan Bang Laten Deitas. Di sini kalau Anda punya Bang Mesia hati-hati ya. Ya, ini kita nggak pakai antarunggut nih Bang Mesia. Oke. Bang Laten, Anda kalau punya kredibilitas Anda bisa berdiskusi dengan Uni, tapi kalau Anda sebagai jemaat awam maka cukup bertanya saja. Oke, silakan Bang Laten. Saya bertanya saja. Ya. Saya bertanya tadi disebutkan mengenai bahwa Sarah mengusir Hagar karena tidak ingin berbagi warisan
Nah, saya ingin kemudian juga hubungan dengan hak kesulungan. Nah, saya mau menanyakan Kok noise banget ya? hak kesulungan itu apa sih? Hak kesulungan tuh ya, hak kesulungan tuh hak anak sulung lah, Bang. Abang baca dalam Ulangan pasal 21 nih. Ya, nih. Hak anak sulung lah. Anak sulung itu ya anak pertama lah, nih. Nah. Ntar ya. Baca ayatnya di kitab kalian. Di kitab kalian sendiri ada itu. Ya. Yang namanya hak kesulungan itu ya hak anak sulung lah. Baca nih. Ulangan pasal 21 nomor 15 sampai 17. Ini kan kitab kalian ini. Jika seorang laki-laki mempunyai dua istri, yang satu dicintai dan yang satu dicintai dan yang lain tidak dicintai, anak dari istri yang tidak dicintai. Tiba-tiba hak kesanggar sendiri ajarannya kepada Musa. Kepada Musa diajarkan bahwa hak kesulungan gak boleh pindah tempat. Begitu juga dengan Yakub. Yakub itu merampok hak kesulungannya dari Esau. Tuhan kalian benarkan itu. Makanya aneh agama kalian ini, ajaran di kitab kalian itu. Tuhan kalian itu pelin-pelan terlihatnya. Satu sisi tidak boleh mengambil hak kesulungan dari orang yang adalah anak sulung asli. Di satu sisi kalau giliran itu adalah Yakub yang bahkan Yakub mengibuli bersama mamanya, dikibulinya Ishak untuk mengambil hak kesulungan Esau. Tapi Tuhan membenarkan itu. Aneh kan? Mentang-mentang nenek moyang Tuhan, pengibulan Yakub dibenarkan. Sarai yang rakus, tamak, gak mau bagi warisan dibenarkan. Kenapa Tuhan kalian terlihat berpihak kepada yang jahat? Kenapa? Karena kitab kalian ditulis oleh orang Yahudi. Tentu Yahudi membenarkan nenek moyang mereka. Walaupun nenek moyang mereka digambarkan ingkar, menipu, dan bahkan melanggar aturan Tuhan. Contoh Daud. Daud itu melanggar aturan Tuhan tuh. Baca Imamat pasal 10 nomor 20. Barang siapa yang berzina dengan istri orang, dialah yang harus meninggoy. Tapi Daud, nenek moyang Tuhan, dihabisi nggak nyawanya? Tidak. Inilah bukti bahwa setiap apa yang disampaikan di kitab kalian itu tidak konsisten. Makanya saya mengatakan fitnah itu. Fitnah semua itu. Nabi Yakub dikatakan menipu untuk mendapat hak kesulungan. Fitnah itu. Nabi Daud dikatakan ambil bini orang. Fitnah itu. Faktanya Nabi Daud tidak dihukum. Yakub tidak dihukum. Katanya jangan berdusta. Giliran Yakub dengan mamanya Ribka mengibuli bapaknya Ishak. Diloloskan sama Tuhan kalian. Astagfirullahaladzim. Pantaslah kalian ini rasis ya. Ternyata kalian membenarkan hal seperti itu. Jadi kalau Anda bertanya apa yang disebut dengan hak kesulungan, hak-hak anak sulung. Hak-hak anak sulung itu adalah anak pertama, walaupun dari istri yang tidak dicintai. Salah satunya Ismail dan Esau. Harusnya yang mendapatkan hak-hak adalah Esau dan Ismail. Tapi yang Esau haknya dirampok sama Yakub, nenek moyang Tuhan kalian. Ishak dirampok oleh Ismail dirampok sama mamahnya Ishak karena diusir, nggak mau mamahnya bagi warisan. Dibenarkan sama Tuhan kalian. Kenapa? Karena dalam iman kalian, Tuhan kalian lahir dari mereka. Ngeri kawan, konsekuensi iman kalian itu parah. Parah sekali. Bahkan dengan untuk membenarkan doktrin diganti kata zera. Zera pertama diganti keturunan, zera kedua diganti anak. Zera dalam kitab Kejadian 21 pasal 21 ayat 12. Zera pertama diganti keturunan. Zera di dalam ayat ke-13 diganti sebagai anakmu yang bukan keturunan. Hantu belau pada sama-sama zera. Kenapa begitu? Inilah kalian saudaraku, diajarkan membenci orang Arab. Diajarkan kalian takluk kepada orang Yahudi. Sementara orang Yahudi itulah yang menghabisi nyawa Tuhan kalian. Di mana Tuhan kalian sendiri berdebat dalam Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 40 dengan orang Yahudi. Tiba-tiba kalian tahun 2025 membela Judaism dengan mengatakan mereka umat pilihan Tuhan. Sementara Martin Luther sendiri membuat buku dengan mengatakan Yahudi adalah orang pilihan iblis. Inilah kalian nggak konsisten, entah mana-mana satu yang kalian ikuti ini. Mengerikan kalian. Mengerikan kalian. Itu penjelasannya. Udah. Ya. Oke. Terima ini kasih kayaknya atas aplikasi penjelasannya, tersendiri. Andi. Sebentar Bang Laten. Ini nggak ada pemberitahuan di bawah, cuman dia
ada terbanyak dikirim nih. Tapi nggak ada yang chat chatting di bawah. Oke, lanjut Bang Laten, kayaknya ada sesuatu ini. Lanjut. Oke, tadi ada dijelaskan mengenai anak sulung dan hak kesulungan. Sepertinya ibu ini menyamakan kata sulung di anak sulung dengan hak kesulungan. Mohon maaf Bu, setahu saya yang makna hak kesulungan itu hampir tidak ada hubungannya dengan masalah anak sulung, Bu. Jadi interpretasi artinya, Ibu salah ya. Ya, silakan saya Anda tidak ingin membahas jelaskan. itu dulu. Apa Oke, sebentar, saya tidak ingin membahas dulu orang ya. yang tidak Silakan, bisa ya. menunjukkan Jadi mana yang begini. benar tidak boleh mengatakan saya salah. Kecuali Anda bisa Nanti menunjukkan Anda mana yang benar. kata begini. Kalau Saya Anda hanya akan tidak bisa, menunjukkan bahwa break di mute dulu orang itu. Sebentar Bang Laten, harus pakai data biar jelas. Kalau kamu tidak mengerti mana benar mana salah, nggak berhak ngatain saya salah. Oke, Kecuali saya kamu tahu mengatakan bahwa benar-benarnya. ternyata interpretasi Anda salah. Kenapa Anak sulung alasannya? dengan hak kesulungan itu tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya. Oke, Apa ya. yang dimaksud Itu dengan hak menimbulkan kesulungan? bahwa apa yang katakan Anda selama ini panjang lebar itu ternyata salah interpretasi. Ya mana Apa datanya? arti hak kesulungan? Sementara itu aja. Jadi namanya hak Waduh. kesulungan itu tidak ada urusannya dengan anak sulung, Ibu. Arti hak Mohon kesulungan dimengerti ya, di Kristen itu apa? yang namanya hak Kebanyakan roh. kesulungan tidak ada urusannya dengan anak sulung. Yaudah. Terima kasih. Jadi interpretasi Apa Tunggu yang dulu. dimaksud dengan hak kesulungan? Nggak bakal berhenti NPD. nih, jangan ngomong. NPD. Parah kalian itu. Demi membenarkan doktrin kalian, kalian mulai berputar-putar dan akrobat depan kami umat Islam. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan hak kesulungan? Hak kesulungan ya hak anak sulung lah hantu. Baca ulangan 21 tuh. Hak Ini harus kesulungan pendetanya yang jelasin ini dia biar diatur Harus. semua ini dia. Iya. nggak bisa. Tapi Siapa yang mau Pendeta jelasin nggak berani, pendetanya? nggak. Saya tantang seluruh pendeta di Indonesia dan di luar negeri, di alam barzah, di alam goib. Hadapi saya untuk membuktikan bahwa Tuhan kalian tidak pelin-pelan di sini. Di satu ayat dikatakan, yang disebut keturunanmu, yang disebut Zera adalah dari Ishak. Tiba-tiba Ismail juga Zera. Aduh, mana yang betul ini? Tuhan kalian nih ngomongnya gimana ini? Ismail Para itu pendeta- Zera atau bukan? Para Hadirkan pendeta-pendeta. para pendeta yang dengar itu kalau masih punya biji, ayo debat. Kalau nggak punya biji simpan sembunyi aja. Ajarkan jemaat-jemaat kalian supaya tidak rasis ini, merendahkan orang-orang yang dituduh sebagai apa? Keturunan budak. Ayo, naik kalian ke atas. Jemaat-jemaat kalian ini rasis ini di sini nih. Ini teman-teman, kita jangan sampai kalah sama Oten ya. Oten tappingannya banyak di bawah. Jangan sampai kita kalah. Ayo, kencangkan lagi teman-teman. Oke, lanjut. Lanjut. Oh, nih, ada Raja Koi. Raja Koi. Rupanya udah ada mental ini. Lanjut. Selamat siang. Oke, Makasih, siang, Oten, bro. kalian Siang, gitu. nih baik nih. Nih brother kita nih santun nih. Saya suka sama dia nih. Kasihan lah Otennya, saya bela lah mereka sedikit tipis-tipis ya. Ya, semoga Anda bisa tidak makin menjatuhkan harga diri Oten ya. Semoga Tapi bisa. kalau ada orang Kristen yang mau naik silakan saya turun gitu. Nggak apa-apa, Anda aja. Saya suka dengan orang-orang santun seperti Anda. Ya, bisa jadi kita jernih diskusinya dan saya dapat informasi dari Anda. Silakan, tema kita kali ini adalah apakah Tuhan yang Oten pelin-pelan rasis? Silakan dijawab. Ya, coba ya saya bedah dulu ya. Kan di situ kan ada hak sulung, anak sulung, kemudian kenapa Tuhan seperti itu gitu ya. Jadi begini, saya buka dulu dalil ya. Silakan. Sebelum dalil saya coba sedikit 30 detik. Memang Tuhan dalam perjanjian lama itu memang sesuatu yang dirabah itu sama umatnya Yahudi itu memang berfirman langsung seperti itu, seperti bicara itu memang apa ya, seperti sadis gitu ya. Tetapi ada dalilnya, misalnya dikatakan di Yesaya 55 disampaikan bahwa dia punya rancangan dan rancangan itu adalah keputusan dia itu adalah Tuhannya si Yahudi itu dalil pertama ya. Nah, Tunggu, bentar. Anda bilang Tuhan si Yahudi. Maksud Anda Tuhan si Yahudi ini Tuhannya Tuhan orang Anda Yahudi. atau bukan? Tuhan Anda bukan? Nah, jadi begini, kalau udah ditarik nanti ke kristologi, nanti itu akan menyatu. Tapi kita Enggak, tunggu. dulu, Saya kita jangan sempitin dulu. kita itu jangan membingungkan umat, Pak. Tuhan si Yahudi ini Tuhan Anda bukan, Pak? Nah, kalau dalam konsep kekristenan iya, itu masih. Ah, yaudah, berarti jangan bilang Tuhan si Yahudi aja dong, Tuhan kami gitu. Aduh, Tuhannya. bahaya nih Tuhannya sendiri nggak Enggak, diakui itu nih. karena memang itu
apa ya, periodenya itu berbeda memang. Jadi supaya Bang, yang namanya Tuhan itu ada periodenya gitu. ya maksudnya kan itu kan perjanjian, itu kan perjanjian lama ditarik ke perjanjian baru. Tapi Iya, oke lah, saya tidak bicara tentang supaya hukum, konsisten, saya bicara supaya tentang konsisten, Tuhan. Itu Tuhannya Nah. Kristen lah gitu ya. Mantap Nah, oke. gini lah. Kemudian dijuntokan memang dalil Yesaya 55 itu ada di Amsal 19 kalau nggak salah ya. Banyak rancangan yang di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Nah sekarang kita Oke. masuk ke yang anak sulung tadi ya. Memang itu tidak adil bagi Ismail memang, karena kalau seseorang menikahi wanita siapapun itu, sekalipun tuan itu diambil dari budaknya, ketika menghasilkan anak itu haruslah mendapat sesuatu dari ayahnya gitu ya. Tetapi itulah yang saya bilang tadi, bahwa cara berpikirnya Yahweh ini memang berbeda di dalam pada saat Bang, izin. Bang, mohon maaf. ya. Abang kalau membawa-bawa pikiran Tuhan, saya harus buktikan abang mengerti betul pikiran Tuhan loh. Enggak, kita kan Karena mengerti kalau- itu kan apa yang ditulis Nggak, sesuai dalil. kita tuh makanya dalil aja, jangan bawa soal Anda mengerti pikiran Tuhan. Kita pakai kitab suci. Anda tahu nggak? Tadi yang kita debatkan di sini apa? Kita poin aja. Oke. Orang Kristen Kita di sini masuk tadi, dalil saja, dalil saja. hak kesulungan itu apa maknanya? Itu aja. Setahu saya Jadi hak udah kesulungan jelasin adalah tadi ya. hak kepada anak sulung. Nah, itu singkatnya. Silakan. Iya, makanya saya bilang memang di satu sisi memang tidak adil bagi Ismail gitu ya. Tetapi ada keadilan juga yang diberikan sama Tuhan di situ, karena Ismail juga diberkati menjadi bangsa yang besar. Itu ditulis itu di situ. Ditulis itu harus fair lah di situ. Tetapi Tunggu, bentar. Anda mengerti nggak poin diskusi kita? Kalau saya bilang keadilan Tuhan, saya bisa menunjukkan ketidakadilan Tuhan Anda banyak. Tapi bukan itu poin kita kali ini. betul. Poin diskusi kita adalah Coba dengar bagaimana dulu dalil ini ya. Oke. Jadi dalil kenapa Ishak yang dipilih, ada dalilnya. Jadi Itu nggak ada urusannya, Bang. Bukan itu yang mau harus saya tanya. ada, itu harus Bo, ada. itu bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya itu definisi hak kesulungan itu Anda paham nggak tadi? Kalau nggak kita lepas tema itu, kita masuk ke dalam konteks bahwa saya mengatakan bahwa Tuhan kalian pelin-pelan dari beberapa ayat Kejadian 21. Itu 13, nyambung 14. itu Rifa, itu nyambung. Jadi kalau definisi hak sulung artinya seorang anak itu harus mendapat sesuatu dari orang tuanya. Definisi anak hak kesulungan definisinya apa? Kalau tadi pertanyaan kan definisi anak sulung atau hak sulung. Kalau anak sulung kan kita tahu semua, Bang. Anak sulung itu anak pertama, Bang. Ya, sepakat. Yang namanya bahasa Indonesia kita paham. Yang saya tanya hak kesulungan. Saya mengatakan yang disebut dengan hak kesulungan adalah hak anak sulung yang diatur dalam Ulangan 21 nomor 17. Tahu? Paham. Jadi Nah, begini, Rifa, menurut kalau- kalian Kristen apa yang dimaksud dengan hak kesulungan itu? tapi jangan ke situ dulu lah, bisa. Jangan ke situ dulu lah. Ini oke, berarti kita tema beda ya. Kita berarti bukan tema itu yang mau dibahas. Nanti kita kaitkan ke sana. Oke, silakan. Ngeri kawan, ngeri. Karena memang kalau bicara hak kesulungan itu mirip sebenarnya seperti membahas marga-marga di Batak sana ya. Karena itu juga substansinya mirip-mirip. Nanti saya ceritakan sedikit lah. Jadi itu problematik juga gitu. Ya. Tetapi gini ya. Jadi di kitab Kejadian 21 itu Tuhan tuh berfirman kepada Abraham. Jadi dia bilang begini. Jangan hatimu kesal karena anak itu adalah Ismail, ya. Ikutlah kata-kata Sarah, dia bilang. Ikutlah kata-kata Sarah, karena melalui Ishaklah anak itu kuperjanjikan. Itu disampaikan sama Abraham. Jadi, oke, sebentar, one minute. Nggak gitu ayatnya, Bang. Iya, itu teksnya Nggak begitu. gitu ayatnya, teksnya nggak Coba, gitu. Saya tidak. coba, Nih coba baca. di depan mata aku nih Coba teksnya bacain, nih. bacain. Masa kayak gitu Coba bacain. sih? Baca teks aja Kejadian dirubah loh. 21. Nggak gitu. Tapi Saya poinnya tahu begitu nih. kan? Nggak gitu, Bang. Abang jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhanmu. Pantesan kalian ini kayak gini loh. Di sini begini tertulisnya. Coba, dari Dalam atas. segala yang dikatakan Sarah, kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ya, itu Ishak. sama, substansinya sama. Tapi lihat dulu di sini. Tapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu Itu bangsa. tadi udah saya bilang juga kan, bahwa Bentar Tuhan tuh dulu, adil juga abang sama menambah. Ismail. Oh, berarti abang memasukkan Rifa. interpretasi. Lanjut dulu Brother. deh, saya tunggu meeting nih.
Ya, yang lain dulu lah, yang lain naikin lah Oten. Silakan bela masing-masing lah. Ya, sorry sorry lah. Saya off dulu ya. Oke, siap Ya. bro. Nanti Siap, bro. kapan-kapan next ini lagi Oke, lanjut. selesaikan. Ayolah, depan Uniriva jangan pelintir kitab suci ya. Sama Uniriva tuh bacakan teksnya dulu baru jelaskan konteksnya. Nggak apa-apa pakai konteks, tapi nanti. Tapi jangan dipelintir ya saudaraku. Hargailah, masa saya sebagai orang Islam menghargai kitab kalian? Nggak gitu tertulisnya, saya tahu, bahkan saya hafal ayat itu. Di kitab kalian itu dikatakan Tuhan kalian berfirman, yang dikatakan keturunanmu adalah dari Ishak. Tahu-tahu ternyata Ismail juga dikatakan keturunan. Makanya aku tanya, Tuhan kalian ini sadar nggak sih waktu ngomong? Kayak orang lagi pelin-pelan, Gregorius, anakmu itu dari istri pertamamu ya Gregorius. Tapi yang gak di kedua juga anakmu juga. Lah ngapain itu sama-sama anaknya artinya? Ismail juga dikatakan zera, keturunan, benih dari Abraham. Gak normal nih orang-orang. Makanya kalian itu gak pakai akal sehat lagi. Karena kalian yang penting menurut kalian Nabi Ismail itu tidak layak diterima di hadapan Tuhan. Walaupun tidak ada satupun dosa dari Ismail di kitab kalian. Tapi giliran David berdosa diterima Tuhan. Ngambil bini orang, fatal. Yakub ngambil bini orang, menepo, ya, berbodong dengan mamanya. Tetap diterima Tuhan ya anak bunda ya. Giliran Ishak nikahin bocil umur 3 tahun tetap diterima Tuhan ya anak bunda ya. Coba tunjukin dosa Ismail dalam kitab kalian, satupun nggak ada. Tapi kalian merendahkan Nabi Ismail karena dia dituliskan dalam kitab kalian anak budak. Kalian rasis. Pendeta yang punya biji naik lah. Asli loh, rasis banget loh. Padahal jelas-jelas loh di ayat itu dituliskan bahwa Ismail juga zeranya Abraham, keturunan Abraham. Kalian telah memfitnah Tuhan, pantas kalian itu masuk neraka jahanam. Yang kalian lakukan adalah fitnah terhadap Tuhan yang maha adil. Kalian bilang Tuhan tidak adil gara-gara doktrin kalian percaya Tuhan hanya memilih Bani Israel. Padahal selama sepanjang sejarah kehidupan mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Termasuk kalian yang ngaku-ngaku anak Theos ini. Ngeri kali loh. Without lies Christianity dies. I agree with you my brother. Iya itu adalah tangan. Nah, Oke. ya jadi kenapa umat Kristen ini selalu